Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Dan hari ini bertepatan dengan HUT ke-64 Pramuka. Semoga kita selalu punya semangat tegak lurus, disiplin, dan berintegritas. Jangan sampai kayak jalan di wilayah perbatasan. Gak rata, geradakan, jalannya membel-membel. Udah kayak postingan temen lupa dipakein filter kurus. Mukanya tirus tapi jempolnya gede kayak disengat lebah. Ya udah langsung aja. Kita mulai Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal wilayah perbatasan yang masih kurang perhatian. Jadi jelang 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih ada yang mengira perbatasan itu halaman belakang yang boleh diabaikan. Nggak diurus kayak akun Facebook bapak-bapak berantakan, postingannya nyampur foto keluarga, link berita, jualan korden, sampai foto selfie ngeblur. Komplit ya. Wilayah perbatasan itu beranda negara yang menjadi etalase buat pamer langsung ke negeri sebelah. Bukan cuma lapangan parkir yang dijadiin tongkrongan bocah gabut. Halaman harusnya ditata sekeren mungkin. Biar pas tetangga lihat, gak cuma ngelirik terus buang muka, tapi langsung ngiri. Langsung ngiri. Lihat halaman kita glowing kayak spot foto Instagramable. Sampai tetangga ngiler pengen selfie. Filternya jangan lupa nyalain dulu ya. Salah satu contohnya ada di pos lintas batas Motamasin, Nusa Tenggara Timur. Sampai sekarang harapan perbaikan di sana kayak ngarep gebetan toksik berubah. Ngomongnya besok nggak diulangi lagi, aku berubah. Tapi sampai sekarang cuma angan-angan. Masih mimpi nggak kejadian. Aku janji nggak akan nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Udah pernah ya? Bisa aja saya. Hingga saat ini kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste masih banyak kendala yang nggak tuntas-tuntas. Ya miriplah sama penonton. Banyak utang yang nggak lunas-lunas. Janjinya besok bayar tapi sampai sekarang malah nambah kasbon. Dipakai buat apa sih duitnya? Habis buat kakek Zeus ya. Skater tuh. Skater bohongan tapi. Kepala PLBN Motamasin Engelbertus Klau bilang kalau masalah infrastruktur di wilayahnya masih jadi tantangan utama. Ibarat nungguin temen janjian main pedal. Di WA bilang 5 menit OTW. Tapi sampai bulan depan juga nggak muncul. Ternyata salah OTW. Bukan OTW ke lapangan pedal, malah OTW kadal. Dasar kadal. Kadal kebon. Rabu 13 Agustus kemarin, Engelbertus bilang jalan yang menghubungkan PLBN Motamasin ke kota Betun sampai ibu kota NTT kondisinya masih rusak berat alias masih geradakan. Jangankan dilewatin kendaraan, kebo lewat aja bisa keselewat tuh. Siapa yang ngurut tuh ya kalau kaki kebo keselewat? Ya nggak usah dipikirin juga sih. Nambah lagi pikiran kan? Mental health terganggu. Bahkan Engelbertus bilang aliran listrik di sekitar PLBN Motamasin sering padam. Padahal semua pelayanan dari keimigrasian sampai bea cukai sangat bergantung internet. Listrik padam, internet tumbang. Efeknya pelayanan publik terhambat. Selain itu masyarakat di sekitar PLBN Motamasin belum semua bisa ngerasain internet. Sinyalnya masih angin-anginan. Kadang hilang, kadang muncul. Bayangin ya,
Misalnya lo lagi seru nge-war PUBG, udah mau winner chicken dinner, perkara temen lo siul sinyalnya belok, kenok lo di pojokan, mana kagak ada yang mau nolong lagi. Ya nasib punya temen kayak bot semua. Bisa aja saya. Engelbertus berharap HUT ke-80 Republik Indonesia bisa jadi momentum buat benerin kekurangan di Motamasin. Betul. Biar jalan nggak kayak trek off-road, listrik nggak mati mulu, sinyal stabil, dan biar masyarakat sekitar nggak curiga terus. Kita diperhatiin pas kampanye doang, giliran udah menang ditengok aja kagak, cuma dikasih Chromebook. Yang jelas nggak kepake, barangnya canggih tapi nggak berfaedah. Selain berdampak pada pelayanan, kendala infrastruktur juga bikin pergerakan roda ekonomi di kawasan perbatasan mandek. Roda ekonomi udah kayak odong-odong mogok. Lagu balonku ada 5 masih muter, lampu masih kedip-kedip. Tapi penumpangnya turun dorong odong-odong. Sambil manyun pegang balon. Gimana dorong odong-odong manyun? Dia juga ngegas kalau jalan masih rusak kayak sekarang, investor atau orang yang mau bikin usaha di perbatasan bakal mikir 2 kali buat investasi. Pasti. Padahal potensi ekonomi di Motamasin itu gede banget kalau masalah infrastruktur bisa beres. Ya wajar, mau potensinya segede APBN, orang mau investasi itu cari nyaman, cari aman, akses beres dan rapi. Bukan malah disuruh uji nyali. Mau jalan ke lokasi udah mikir pulang rematik apa bakal diculik. Engelbertus juga bilang kalau masyarakat di sini bisa ngembangin kebun pisang. Hasilnya bisa sampai dikirim ke Surabaya. Ada juga perkebunan jambu mete atau jambu monyet. Jambu monyet yang sebenarnya bisa diolah dan dijual lebih luas. Tapi sayang dengan jalan sekarang pisangnya belum sampai Surabaya udah jadi pohon lagi. Jambu monyetnya juga udah habis di jalan, sisa monyetnya doang. Perbatasan Indonesia dan Timor Leste menunjukkan betapa minimnya infrastruktur yang layak. Ternyata perbatasan Indonesia dan Malaysia nasibnya nggak jauh beda. Bahkan di sana nggak cuma soal infrastruktur yang belum mulus, tapi juga masih ada masalah yang lebih serius. Kata KPAI, anak-anak di perbatasan Kalimantan Utara terancam jadi korban TPPO, eksploitasi seksual sampai kehilangan akses pendidikan dan kesehatan. Jadi bukan cuma jalannya yang ambyar, tapi masa depan anak-anaknya juga terancam bubar. Miris. Bayangin sekarang nih anak-anak di sana pasti lagi semangat ikut lomba ramaikan bulan kemerdekaan. Tapi masih ada warga negara yang hidupnya belum sepenuhnya merdeka. Hidupnya kayak anak tiri yang kurang perhatian. Cuma dibutuhkan buat dijadikan pengakuan. Udah kayak bawang merah ngomong ke bawang putih. Putih, sini kau. Bersihkan halaman kita. Baik, centong sayur. Akan kukerjakan semuanya. Ibunya nyaut tuh. Dasar anak tiri nggak tahu diri. Disuruh nyuci malah ngaspal jalan. Hal ini terungkap dalam kegiatan pengawasan KPAI kedua wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan Rabu 14 Mei 2025 lalu. Ketua KPAI Ai Mariati Soliha bilang jalur ilegal ke Malaysia sering dipakai buat menyelundupkan pekerja migran tanpa dokumen alias ilegal. Termasuk anak-anak yang nyusul orang tuanya dan terancam bisa jadi korban eksploitasi. Ai juga bilang kalau masyarakat banyak yang belum paham soal TPPO. Pengawasan dermaga lokal juga longgar. Jadi celahnya juga lebar. Udah kayak pintu WC yang kuncinya cuma diganjel sendal jepit. Mana sendal jepitnya dipakai buat lempar bupati lagi.
Kebuka dong, kebuka. Lagi anak-anak ngeden, ngablak tuh pintunya. KPAI juga menyoroti praktek pemberian dokumen ilegal oleh pihak konsulat dan majikan di Malaysia. Sampai anak-anak pekerja migran kehilangan hak dasarnya. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, Pusdatin KPAI mencatat 168 laporan anak dieksploitasi, baik eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual. Lalu ada 127 laporan anak korban penculikan, penjualan atau diperdagangkan. Ini semua terjadi di tempat yang kita sebut beranda depan negara. Cuma sayang berandanya sering ditinggalin berantakan kayak halaman kos-kosan angker. Sementara itu angka TPPO sepanjang tahun 2024 berdasarkan data perlindungan korban yang dilakukan oleh Polda Kaltara tercatat mencapai sekitar 419 orang yang berhasil mendapatkan perlindungan. Lalu dinunukan pada awal Mei polisi menggagalkan pemberangkatan sekitar 82 orang ke Malaysia dan 10 diantaranya masih usia anak-anak. Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara Kombes Pol Yudhistira Midjahwan mengungkapkan bahwa Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan mencatat angka tertinggi untuk kasus TPPO dan kekerasan terhadap anak. Lebih parah lagi di Tarakan ditemukan adanya kampung narkoba. Tempat yang namanya aja udah bikin merinding, sangat membahayakan anak-anak baik dari risiko eksploitasi seksual maupun dijadikan sebagai kurir narkoba. Kombes Pol Yudhistira juga menyebutkan kalau baru-baru ini Polda Kaltara berhasil menggagalkan keberangkatan 2 anak laki-laki untuk bekerja secara ilegal di perkebunan sawit Malaysia. Kasus-kasus seperti ini umumnya terjadi karena anak-anak ingin menyusul orang tuanya, namun mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap. Bayangin beranda depan negara yang kalau di peta cuma kelihatan garis. Tapi di lapangan ada nasib miris ratusan anak yang setiap tahun berjalan di garis tipis antara mau meraih mimpi atau terjerat eksploitasi. Miris. Bahkan di Kabupaten Nunukan perlindungan anak udah kayak cari ojol di tengah laut. Jangankan berharap drivernya ketemu, buka aplikasi aja error mulu. Lagian ngapain juga nyari ojol tengah laut? Emangnya ada ojek jet ski? Bayangin di sana itu psikolog nggak ada, pekerja sosial nggak ada, unit pelayanan teknis daerah atau UPTD juga nihil. Anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah dan Sarawak akhirnya susah buat dapat akses sekolah dan berobat. Kata Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan, Miskiah, hal itu bukan karena anak-anak malas atau bandel. Tapi karena Indonesia dan Malaysia belum punya kerjasama resmi. Jadi kalau ada anak yang butuh imunisasi, otoritas kesehatan Malaysia cuma bisa bilang, maaf kami nggak bisa kasih pelayanan, bos-bos belum salaman. Korbannya perkembangan anak-anak terhambat alias stunting. Bukan cuma tinggi badan yang nggak maksimal, tapi mimpi dan masa depan anak-anak juga bisa terancam gagal. Kondisi pendidikan di sini juga punya masalah, meski ada 390 titik pendidikan untuk anak tidak sekolah dan Community Learning Center atau CLC untuk anak-anak PMI di Malaysia. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ahmad, bilang itu masih jauh dari cukup. Jauhnya ngalahin harapan orang pacaran LDR, chat lancar, janji manis ada, tapi di mimpi aja nggak ketemu. Mimpi sih ya, mimpi. Di mimpi aja nggak ketemu. Malah ketindihan. Melihat kondisi itu, Ketua KPAI, Ai Mariati menegaskan perlindungan anak di perbatasan itu tanggung jawab negara, bukan sekedar tugas foto bareng buat laporan kunjungan dinas. Perlindungan dan perbaikan kondisi wilayah perbatasan harus dilaksanakan secara lintas sektor, bukan cuma lintas grup WA. Tidak hanya oleh lembaga negara tapi juga aparat penegak hukum, Kementerian Teknis, dan komunitas lokal. Ai Mariati menekankan negara harus beneran hadir, bukan cuma hadir lewat foto pejabat di baliho atau kasih atensi di momen jelang HUT RI.
Dan yang pasti jangan sampai satu anak pun jadi korban eksploitasi. Karena anak itu masa depan bangsa, bukan barang pameran cuma buat cari pengakuan dari negara tetangga. Betul. Tolong diingat dan dicatat, kawasan perbatasan itu bukan cuma urusan batas di peta, tapi batas kesabaran warga yang udah bosan nunggu perbaikan. Mau sekolah layak susah, mau berobat jauh, belum lagi akses internet yang masih hilang-hilangan. Dan kalau beranda negara saja berantakan, gimana orang mau percaya ruang tamunya rapi? Merawat perbatasan itu bukan cuma tampil cakep di foto atau laporan, tapi benar-benar menghadirkan rasa dan semangat kemerdekaan yang nyata dirasakan. Dibutuhkan komitmen serius agar beranda negara tetap kokoh, aman, dan membanggakan. Dan bisa dijadikan cermin bangsa yang bukan hanya maju di pusat, tapi juga kuat di tapal batas. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya informasi menarik lainnya dan juga yang mendorong. Jadi tetaplah di Midnight Live. Baca apa? Baca berita dong. Oh, ada lamaran nggak? Lamaran. Lowongan. Hah? Lagi sedikit lowongan. Lagi sedikit. Wah. Iya. Kenapa? Ngomong-ngomong lamaran, ada yang sedih nih sebenarnya. Beda. Bukan lamaran kerja ini berarti. Bukan. Lamaran apa? nikah. Lamaran nikah. Sedih banget deh pokoknya deh. Ini kita punya berita sedih dan mengejutkan ya. Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Gini ceritanya. Iya. Kapan ceritainnya? Kalau gitu-gitu terus nggak tamat-tamat ntar. Ya udah baca aja ya. Oke, lanjut. Malam ini kita punya berita sedih dan mengejutkan. Malah pulang dari atas ya. Jadi seorang pria asal Sidoarjo bernama Wahyu Hidayat udah niat banget buat kelamar sang pujaan hati yang baru dikenal selama 5 bulan. Ya baru 5 bulan sih. Buat sebagian orang 5 bulan itu baru tahap masih nyari tahu. Ya. Dia suka bubur ayamnya diaduk apa enggak? Iya. Bubur ayamnya pakai kacang apa enggak? Jangan sampai dikacangin. Nah, tibalah hari H untuk melamar. Si Wahyu udah bawa rombongan keluarga dan teman-teman deketnya buat menyaksikan dan berbagi momen bahagia si Wahyu. Proses lamaran berjalan khidmat, dipimpin pemuka agama. Hantaran sudah diserahkan dan senyum terukir indah di wajah setiap orang yang hadir. Wah. Seru banget nih. Nah, disinilah kisah pilu dimulai. Selesai acara lamaran, pihak wanita bilang, maaf mas, lamarannya kami tolak. Karena Mas Wahyu bawa rombongan sebanyak 40 orang. Habisin makanan. Padahal habisin makanan. Ini penonton saudaraan ya? Hah? Kok nggak mirip sih? Iya, jadi bawa rombongan sebanyak 40 orang, padahal kita sepakat yang datang 25 orang aja. Yang bikin sedih lagi, penolakan itu diketahui Wahyu dari media sosial. Bayangin si Wahyu buka HP, dikira ada ucapan selamat berbahagia, malah dilihat notifikasi yang bikin emosi. Ingat ya umumnya, kalau mau lamaran atau pesta nikah, jangan melebihi dimensi dan kapasitas. Nanti bisa kena tilang. Udah kayak truk odol. Buat Wahyu, Mas Wahyu tetap semangat ya. Ini cobaan kecil, karena masih ada cobaan lain yang belum dicobain.
Yang penting tetap semangat dan sehat selalu buat Iya, Mas Wahyu. sabar aja Mas Wahyu. Ada masukan buat Mas Wahyu? Jodoh tuh nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak ada jodohnya juga. Itu harus kemana-mana. Harus kemana-mana, terus bergaul. Siapa tahu teman dekat nyata jodoh. Bisa move on. Bisa move on, dikenalin orang tua. Itu saya. Saya kalau nggak dikenal orang tua, bisa belum kawin kali. Baru tahu gua. Baru tahu gua. Iya, dikenalin. Dikenalin? Kenalin. Gimana cerita itu? Orang tua saya sama orang tua istri saya temenan. Kata orang tua istri saya, anak ibu jomblo. Kata ibu saya, sejak lahir. Langsung mau, untung aja mau ya. Oh gitu. Takutnya ada utang dia. Enggak ya? Untung mau lah, itulah kisah hidup saya ya. Semoga Mas Wahyu mungkin terinspirasi. Mudah-mudahan. Ternyata mertua lu sudah diutangin ya. Katanya dibeliin motor baru. Belum. Kok belum? Ya, Ngarep ya. Semoga aja ya. Motor listrik lagi katanya. Yang bisa bawa power bank. Kemarin udah main ke Gias padahal. Lumayan Udah udah. SPK ya. SPK nggak sempet ya, cuman brosurnya saya bawa 6. Brosur bawa 6 ya. SPK tapi gagal semua. SPK aman kan? Kalau gagal nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Duitnya kurang. Angus duitnya. Nggak apa, duit nggak masalah. Yang penting duit mertua. Lanjutlah. Lanjut nih. Lanjut nih. Oke, coba. Dari kisah pilu lamaran ditolak di Jawa Timur, kita geser yang viral di media sosial. Apa tuh? Berita datang dari RSUD Sekayu, Musi Banyu Asin. Dokter yang sedang bertugas jadi korban intimidasi keluarga pasien. Kejadiannya terjadi pada 12 Agustus lalu. Dokter bernama Syahpri Putrawangsa yang sedang menangani pasien dipaksa untuk membuka maskernya oleh keluarga pasien. Alasannya buat mastiin itu dokter beneran apa bukan. Jangan-jangan Sub-Zero Mortal Kombat. Oh, pakai masker. Pakai masker. Harus dibuka tuh. Iya. Oke. Keluarga pasien emosi. Ibunya yang dirawat selama 3 hari hanya mendapatkan hasil ronsen. Itulah yang membuat mereka nggak percaya setiap ada dokter yang datang untuk merawat si pasien. Nah, Menteri Kesehatan sampai ikut angkat bicara dan mengecam tindakan tersebut. Ya, walaupun akhirnya setelah dimediasi, keluarga pasien akhirnya meminta maaf. Namun Ikatan Dokter Indonesia menegaskan kasus intimidasi ini akan tetap diproses ke jalur hukum. Jadi untuk pasien harus patuhi protokol dari dokter dan rumah sakit. Karena nyawa lebih penting daripada rasa curiga. Baik, lanjut lagi. Lanjut. Kita ke berita berikutnya. Aumania. Masih semangat kan penonton? Malam Jumat ya semangat loh. Udah mau buru-buru pulang. Iya. Katanya air panas sudah diangetin. Telur udah siapin tuh. Aduh. Telur sama madu kan. Ya biar fit aja. Kan telur madu siapin sama istri. Pas diminum, wah langsung ronda. Oke, kita lanjut ke berita lainnya. Masih dari Pulau Sumatera. Kalau tadi dari Musi Banyu Asin, kalau sekarang dari Riau. Biasanya kita tahu pagar jebol itu di stadion atau waktu konser musik. Nah, di Riau yang dijebol gerbang kantor gubernur. Yang ngejebol ratusan mahasiswa. Mereka protes karena Gubernur Riau Abdul Wahid nggak kunjung benerin jalan yang rusak. Aksi unjuk rasa diwarnai kericuan, aksi saling lempar dengan aparat dan akhirnya pagar kena sasaran. Padahal pagernya lagi mager. Lagi diam aja. Iya. Udah gitu masa yang hadir juga menuntut janji Gubernur Riau yang belum terrealisasikan. Ini ibarat janji manis sama gebetan. Besok ngajak ke pantai, nggak taunya diajak ngopi di flyover. Jauh banget, jauh. Nontonin tol macet romantis juga ya. Iya. Aromanya knalpot brong. Sebenarnya masa datang pengen diskusi. Tapi 1 jam ditunggu Gubernur Riau Abdul Wahid tidak muncul-muncul. Padahal mereka cuma mau nanya,
Itu kenapa janji mau benerin jalan rusak kok sampai sekarang belum dibenerin. Kalau masalah hati bisa dibenerin pakai komunikasi. Iya, betul. Kalau jalan rusak nggak bisa dibenerin cuma pakai klarifikasi. Uye. Penonton ketawa saya waspada. Ternyata nggak cuma jalan rusak, masa juga mempertanyakan Gubernur Riau Abdul Wahid soal pembelian kasur seharga 149 juta rupiah. Saat defisit anggaran. Bayangin kasur 149 juta rupiah. Ya. Itu kalau dipakai buat tidur, mimpinya lagi digeledah KPK. Ya. Nggak nyenyak ya. Nggak nyenyak dong. Nyenyak, Nggak susah nyenyak. tidur. Ya. Gerasak gerusuk. Ya. Kiri kanan. Kadang tukeran kepala di kaki. Ya. Kaki di kepala. Itu bahaya juga sebenarnya. Bahaya ya. Bahaya. Apalagi kalau kaki berhadapan sama betis. Bahaya tuh. Iya. Ini ditekel yuk, ditekel Iya. itu mah, ditekel. Diselengkat itu udah kartu merah. Nah, buat Aumania kalau punya janji harus ditepati. Kalau sampai nggak ditepatin bisa jadi dosa. Iya. Ya gitu aja lah ya. Ya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Iya. Oke. Ada aja ya. Aja. Ada aja yang bikin naskah. Ya itulah tadi informasi Yes. untuk hari ini di Midnight Live. Selanjutnya kita punya Come On ya. Wah, harus ada di tiap Kamis tuh. Apa tuh Come On? Come On tuh Kamis omon-omon online. Spesial buat Aumania dari seluruh penjuru dunia. Kalau kata orang sampai kutub utara juga kita kejar. Aumania. Aumania. Tapi nggak ada sinyal ya. Tapi kan bisa lihat YouTube, dari YouTube bisa lihat on demand-nya kan. Benar, on benar. demand ya. Enggak. Kita cari Aumania sampai Antartika. Iya. Siapa tahu Aumania di sana lagi lari-lari bareng penguin kan. Kita tanya pengalamannya di sana gimana. Siapa tahu lagi berenang sama anjing laut ya. Iya. Siapa tahu bisa. Siapa tahu ada aja. Ya begitulah ya. Ya. Siaran ya gini-gini aja lah ya. Oke, kita akan kembali dengan Come On saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, saatnya kita mulai Come On. Kamis Omon-Omon Online. Ini dia. Siapa kali ini Aumania yang bergabung di Come On? Kali ini ada Fandi. Fun. Aumania cabang Bogor. Pasti orangnya selalu fun ya. Langsung Fandi. Karena Fandi. Kita sapa langsung. Fandi, Fandi. selamat malam, apa kabar? Selamat malam Om Oto, Om Reza, apa kabar? Selamat malam Aumania semua. Wah. Kita dipanggil Om ya. Pas banget Omon Ya, online. online ya. Bener juga ya. Fandi, kesibukannya apa aja nih sehari-hari? Kesibukan saya sehari-hari membantu ayah untuk mengurus bisnisnya. Wih, kamu ini pewaris Fandi. Mencari kerja. Wah, enggak Om, enggak, hanya membantu aja. Karena Fandi juga Tua. sudah menamatkan Magister Manajemen Universitas Pajajaran Bandung ya. S2 dia. Iya. S2 top keren. Sekarang berdomisili di Bogor, Fandi. Nah, ilmu apa aja yang didapat di bangku kuliah, Fandi? Ilmu yang saya dapat di bangku kuliah, ilmu kepemimpinan Om. Karena sempat menjabat jadi ketua himpunan. Lalu dikarenakan waktu itu sedang COVID, jadi
pembelajaran jarak jauh sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam menganalisa dan mendapatkan ilmu dari jarak jauh itu. Oke. Jadi belajar ilmu kepemimpinan. Oh, keren. Menurut Fandi pemimpin Ya. yang baik itu seperti apa? Ya. Pemimpin yang baik yang mau mendengarkan suara rakyatnya, Om. Wih. Jadi nggak tutup Oke. sama mau mengapresiasi saran-saran dari rakyatnya, dari masyarakat, mendengarkan permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi saat ini. Kalau dengerin doang mah gampang, tapi kan cari solusinya juga ya nggak? Ah, bantuin dong. Nyeplos sendiri. Ini siapa sih? Iya, Om. Gitu ya Fandi ya. Oke. Iya, Nah, Om. ya. Nah, kalau saya baca profilnya nih banyak kegiatan saat di kampus ya, banyak ikut aktivitas. Jadi kapan Iya, betul, kuliahnya nih? Kayaknya banyak aktivitas nih. Iya. Iya, Om. Di sela-sela aktivitas saya di kampus, saya juga waktu itu membuat konten tentang pendidikan, namun pembawaan konten saya itu sangat edukatif, namun menghibur bagi masyarakat dan juga khususnya anak-anak, Om. Tapi kenapa nggak diterusin? Saya lihat postingan terakhir 2024 tuh. Itu kebetulan pas waktu itu menjelang sidang kuliah, Om. Jadi saya bersama teman-teman inisiatif untuk membuat konten yang edukatif namun menyenangkan. Untuk sekarang dengan kesibukannya masing-masing, kami sempat vakum terlebih dahulu. Jadinya saya mengembangkan atau mengasah kemampuan saya di bidang yang lain. Walaupun dalam satu hal yaitu editing video maupun fotografi, untuk niche-nya atau konsentrasinya mungkin saya akan mengembangkan di hal yang lain seperti itu, Om. Oke. Nah, kamu juga katanya pernah meraih juara 2 stand up tingkat fakultas. Benar itu? Benar, Om. Tapi pesertanya 2 orang, Om. Wah, Itu beneran, Om. itu mah juara Pesertanya terakhir. 2 orang. Serius Pesertanya nih? 2 orang, Om, serius. Tahun 2021 sekitar bulan November atau Desember. Jadi pada saat waktu itu masih COVID, saya mengikuti lomba stand up tingkat fakultas. Dan pesertanya waktu itu kebetulan 2 orang karena waktu itu sedang COVID. Materinya apa aja dibawain waktu itu? Materinya waktu itu lagi booming kayak keresahan kaum-kaum menengah ke bawah, Om. Jadi kayak kami-kami, saya yang udah berusia mapan atau matang lah, merasakan kehidupan zaman dulu yang masih bermain dengan kawan-kawan, nggak melulu soal gadget, masih main layangan, masih main lari-larian, masih main petak umpet dan sebagainya. Contohin Lalu, satu punchline dong. yang dulu. Ya, Om? Contohin satu punchline, coba yang kemarin, materi yang kemarin. Waduh. Kalau cuaca Jabodetabek, Om, akhir-akhir ini dingin banget ya. Kenapa bisa dingin ya? Kayaknya enaknya kalau cuaca dingin gini diselimutin, Om. Tapi diselimuti kekayaan dan kesejahteraan kayaknya, Om, lebih enak. Boleh. Boleh juga, pantas juara 2 ya. Keren. Iya. Nah, Iya, kalau Om. sekarang keresahan kamu apa, Fandi? Keresahan sekarang sama kayak zaman dulu ada acara asli atau palsu gitu, Om. Jadi saya agak-agak gimana gitu yang palsu-palsu itu, Om. Oh, iya. Saya nggak ikutan ya. Ya udah. Lucu yang lucu nggak lucu yang penting aman, Om, ya. Ya benar, lucu-lucu yang penting aman. Kamu juga juara 2 short video competition tingkat fakultas. Ini pasti pesertanya 1 orang doang nih. Oh, enggak, Om. Khusus yang stand up aja itu. Kalau yang short video competition itu alhamdulillah saya dapat juara 2. Dari Pesertanya
pesertanya belasan atau puluhan Om, nggak 2 orang kok. Banyak kok. Iya. Lalu kamu juga juara 3 Got Talent tingkat fakultas. Pasti nggak ada pesertanya nih. Waduh. Nggak, yang ini juga banyak Om. Karena yang ini dulu sempat dikategorikannya sama dengan lomba menyanyi. Namun di tahun setelahnya yang menyanyi sama Got Talent dipisah. Jadi Got Talent itu selain menyanyi seperti tari, menggambar, atau seni bela diri yang berbau kesenian namun selain bernyanyi. Jadi lomba karaoke dipisahkan lagi. Coba dong, refnya aja. Talentnya apa talentnya? Nyanyi juga? Enggak, saya gambar paling Om. Itu ada video timelapse-nya. Gambar doang. Gambar. Apa yang Menggambar. kamu gambar? Saya menggambar logo ulang tahun atau Disnatalis kampus waktu itu. Dengan maskot pada saat waktu itu atau logo pada saat di tahun itu. Oke. Nah, sekarang ke depan harapan kamu seperti apa nih? Kamu kan pasti punya cita-cita waktu kecil. Mimpi besar kamu apa? Apalagi sekarang udah bantuin ayah, usaha ayah. Ya, pengennya saya tetap membantu orang tua. Saya juga bisa mengembangkan karir saya sendiri, bisa mengembangkan potensi yang saya miliki dalam bidang yang saya tekuni maupun hal baru, karena saya juga ingin mencoba hal baru. Sama kita semua harus bisa harus bisa mengembangkan apa yang kita punya saat ini untuk kedepannya bisa menjadi nilai plus untuk kita semua Om. Gitu, Om. Jadi sekecil apapun itu menurut saya harus tetap disyukuri dan dimanfaatkan. Itu penting bersyukur, Penting bersyukur ya. kerja apapun. Terima kasih Fandi ya, sudah bergabung di Come On. Boleh dong aunya, Fandi? Oh iya Om, mau tagline juga Om? Boleh nggak Om? Tagline saya sama kayak Om Reza. Ya, selamat malam para pembenci koruptor, tapi pecinta Midnight Live. Salam Aumania. Au. Terima kasih ya Fandi, sukses selalu, salam buat keluarga dan sehat selalu. Oke, itu tadi Come On dan kami akan kembali dengan bintang tamu. Indra Sinaga akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan langsung saja kita undang atas panggung Indra Sinaga. Mas Indra, apa kabar? Selamat datang di Midnight Live. Aumania. Keren. Cocok banget di sini. Merdu banget suaranya ya. Kalau saya langsung aja kita ngobrol, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Indra. Silakan. Aduh, Mas Indra Sinaga. Sampai juga ke sini nih. Nyampe juga di sini ya. Berapa Susah bulan banget. approach-nya, Tong? Udah sebulan lebih. Serius? Sibuk dia keliling terakhir ke Bali. Bukan. Midnight Live yang susah banget dapat jadwalnya. Full. Kagak, kemarin kosong. Sejak 5 kali seminggu banyak ya Banyak slotnya ya. slotnya. Tenang aja, kita terima semua. Jadi Mas Indra Sinaga ini mulai dikenal publik begitu ya ketika mengikuti ajang pencarian bakat di tahun 2005. Yes, benar. Betul. Tapi sebenarnya mulai nyanyi itu kapan? Mulai nyanyi itu sebetulnya pas kuliah sih sebenarnya. Oke. Pas kuliah. Jadi pas SMA tuh nggak pernah nggak pernah berpikir buat ngeband. Nggak pernah nyanyi gitu. Terakhir tuh SMP pernah lah ikut lomba nyanyi lagu Melayu waktu itu. Terus kuliah di Bandung, baru ketemu sama teman-teman ngeband, mulai kenal ngeband, nyanyi sebentar, terus pulang lagi ke Riau waktu itu. Di kampus di Undri di Universitas Riau, ada salah satu teman tuh ngajak bikin band.
Nah dari situ udah mulai bikin band, mulai nyanyi, bawa-bawain lagu orang, cover, manggung dari satu gigs ke gigs lain sampai akhirnya bikin lagu sendiri waktu itu. Sampai harus hijrah ke Jakarta 2004. Oke, jadi dulu sering pindah-pindah kota. Pindah-pindah. Apakah karena memang mengikuti keluarga yang berdinas atau seperti apa tuh? Enggak sih, emang nomaden aja sih. Petualang ya. Indra si petualang. Indra si petualang. Jadi memang karena pas kuliah di Bandung terus akhirnya pulang ke Pekanbaru. Di Pekanbaru tuh memang pada saat itu kan kalau sekarang kan kita punya lagu record terus bisa langsung daftar agregator, lagunya bisa rilis di digital platform kan. Kalau dulu tuh pada saat itu harus hijrah ke Jakarta gitu loh. Jadi ya udah mau nggak mau pindah ke Jakarta buat mewujudkan mimpi punya album itu gitu. Oke. Nah, bicara soal itu juga terkait dengan royalti nih yang lagi ramai dibahas nih. Meriah ya. Meriah luar biasa. Ini gimana pandangan dari Mas Naga? Kalau menurut aku pribadi sih itu kan sebenarnya bukan mau-mauan si pencipta lagu atau berdasarkan keinginan mungkin para produser atau LMK sekalipun. Karena kan memang dasarnya undang-undang kan. Ada Undang-Undang Hak Cipta 28 2014, kemudian diperkuat lagi sama Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Nah di situ juga sebetulnya yang sekarang rame kan seolah-olah musik aja nih. Padahal UHC tuh untuk semuanya karya cipta. Ada pelukis, ada penulis puisi, pencipta mungkin skenario film, fotografer ya foto-foto gitu kan, arsitek itu juga semua kan. Jadi memang kalau menurut pendapat aku pribadi sebetulnya sosialisasi yang belum mumpuni lah, belum mumpuni. Jadi teman-teman mungkin pelaku usaha juga kaget atau teman-teman anak-anak band yang mungkin manggung dari satu kafe ke kafe lain juga merasa kaget. Padahal nggak seheboh yang sekarang lagi rame gitu loh. Jadi memang benar-benar sosialisasinya aja. Mungkin kayak aturannya misalnya, wedding kena royalti. Nah sekarang kan kalau ngikuti aturannya itu 2% dari produksi musik di event kawinan itu. Misalnya di wedding itu biaya untuk perform musiknya taruhlah misalnya 25 juta, 2% dari 25 juta berarti kan 500 ribu cukup masuk akal dong kalau misalnya kita harus menyediakan secara formal untuk hak si pencipta lagu. Itu kan nggak terlalu mahal kan. Oke lah misalnya teman-teman mungkin pelaku usaha, teman-teman stakeholder semuanya ngerasa kok undang-undangnya ini agak kurang cocok nih. Atau aturannya agak kurang oke nih, persen-persennya kurang bagus dari dua sisi ya. Ya berarti kan kita harus sama-sama perbaiki undang-undangnya, gitu. Perbaiki mungkin ada masukan input ke peraturan pemerintahnya supaya tarif-tarifnya dirubah atau disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan pelaku usaha. Tapi jangan dihilangkan karena kasihan, maksudnya ini kan juga undang-undang ini untuk hak cipta gitu loh. Jangan mundur ke belakang gitu loh. Kalau misalnya belum bagus, kita bagusin sama-sama. Harus dirembukin bareng, musyawarah bareng, ngumpul bareng ya. Bener. Pokoknya jangan mundur deh. Ini udah bagus nih. Kalau masih ada yang kurang-kurang, kita benahin sama-sama. Iya. Mas Naga sendiri sebagai musisi selama ini merasakan benefit yang cukup signifikan atau seperti apa? Benefit yang signifikan, ada kemajuan. Maksudnya dibanding dulu mungkin pertama kali rilis secara profesional itu 2005 ya, lagu Aku di Sampingmu di Celapop itu. Kemudian 2008 sama teman-teman Lila. Itu royalti hanya didapat dari musik label. Royalti mekanikal. Dari penjualan CD itu kita dapat royalti. Kita belum dapat tuh dari performing right, dari restoran, karaoke, soundtrack oke, udah itu sinkronisasi itu masih ada. Tapi kayak tempat karaoke, hotel, restoran, ruang publik yang ada hak ekonomi di sana memutarkan lagu kita tuh belum seramai sekarang kan. Nah sekarang tuh udah ada kemajuan. Nah terlepas dari mungkin ada yang kurang, ada yang mungkin ada human errornya, ada yang masih belum oke lah. Ya menurutku sih dibenahin gitu, jangan justru dihilangkan. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal musik dan juga karir Mas Naga gitu ya. Sekarang solois. Apa yang paling berbeda nih ketika ngeband dan sekarang menjadi ya solo karir lah ibaratnya? Itu yang mungkin belum banyak, kayak Aumania juga masih banyak, atau Indra Sinaga tuh siapa sih? Padahal Indra Sinaga tuh sama Naga Lila tuh sama Naga ada band juga sama gitu. Jadi mungkin yang membedakan dari segi musik jelas ya versi Indra Sinaga yang sekarang tuh lebih lebih simpel aja sih, lebih digital sebenarnya. Lebih digital. Jadi misalnya perform live tuh nggak harus ada drum, real drum atau bass drum. Jadi cukup
cukup dengan sequencer laptop aja udah bisa perform gitu. Terus mungkin kalau secara branding hari ini datang pakai sneakers, besok kalau sama ada band datang sini pakai sepatu boots mungkin karena begitu sih. Jadi pembeda. Gitu. Ada band September udah jadwal sama saya. Oh, udah ya? Iya. Wah, terima kasih. Karena rilis album ada band. Pas banget. Pas banget ya. Dari mantan, Solo. Lengkap ya? Mantap. Lengkap loh ya. Luar biasa. Nah, Mas Naga Lengkap. bicara soal lagu nggak romantis. Mas Naga yang nulis, ya kan? Ini ada yang bilang juga banyak patahannya nih. Kayak misalnya ngerayu cewek, ya kan? Aku nggak apa? Aku nggak mau jadi mataharimu. Nah, aku nggak mau jadi mataharimu. Ternyata Karena itu akan membuatku jauh. itu memang maut gombalannya nih. Maut Gawat ini. ya? Iya, gawat ini. Gawat. Gawat daripada apa gombalan-gombalan yang apa yang sekarang yang misalnya bapak kamu ini ya. Bapak kamu tukang somai ya? Nah, kenapa tuh? Kenapa? Pahit kayak pare. Iya, jadi waktu proses penulisan liriknya tuh gimana? Itu tuh sebenarnya pas aku nulis itu, jadi dulu pas lagi zaman sering di studio, belum punya anak waktu itu, gitu loh. Tapi udah nikah. Terus istriku masih kerja, jadi dia masuk pagi lah gitu. Pas aku pulang mungkin istirahat, terus dia udah pergi kerja. Ternyata hari itu hari ulang tahunnya dia. Aku nggak ngucapin, gitu, lupa ngucapinnya. Terus nulis lagu nggak romantis itu. Maksudnya kan itu lagu kan sebenarnya secara judul aja udah nggak romantis, maksudnya bukan yang formal gitu. Lagunya memang buat goda-godain, buat nyeleneh-nyeleneh aja gitu. Pas dia pulang kerja, kasih tuh present tuh lagunya gitu. Harapannya dia happy kan, ternyata biasa aja. Nggak ngerti juga ternyata. Dipatahin juga. Dipatahin juga. Aduh. Kayak penonton nih pulang langsung tidur. Mas Naga masih bikin lagu ya, luar biasa. Itu dia. Nah, tentunya mimpi besar seorang Indra Sinaga tuh apa ke depannya? Mimpi besar kalau di musik aku tuh sampai sekarang tuh masih belum punya album solo kan. Jadi masih dari dulu tuh single sampai terakhir nggak romantis remake juga masih single. Jadi pengen punya full album sebagai Indra Sinaga. Jadi orang-orang mungkin tahu ya Lila dulu pernah gitu kan, terus sekarang ada di Ada Band juga yang sebentar lagi rilis albumnya. Nah, aku tuh pengen banget industri musik Indonesia juga tahu bahwa Indra Sinaga juga seorang penyanyi solo. Oke. Menarik. Tentunya penonton udah nggak sabar lihat perform dari Indra Sinaga ya. Mau digombalin juga kan? Jarang digombalin soalnya. Ya udah langsung aja kita sambut. Ini dia Indra Sinaga dengan Gak Romantis. Sampai jumpa. Spesial buat Aumania semuanya. Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut ku jadikan ku sejarah. Bila kau marah, janganlah kau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap hela nafasmu. Aku gak romantis, maaf, aku gak romantis, maaf, aku gak romantis, maaf, aku gak romantis, Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Bila kau marah, janganlah kau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh.
hela nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Yeah, yeah, yeah. Metro TV